Perlu diketahui bahwa Kabupaten Wakatobi tidak berbatasan secara fisik atau daratan dengan kabupaten kota lainnya, hanya berbatasan secara lautan. Maka yang berpotensi memobilisasi pemilih dari kabupaten kota lain paling tidak adalah yang memiliki fasilitas atau armada transportasi laut serta memiliki kekuasaan atau kewenangan, dan hal tersebut tidak dimiliki oleh pihak terkait, tetapi justru yang memenuhi kriteria tersebut hanyalah pemohon. Langsung pihak terkait, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim Konstitusi Panel 1 yang memeriksa perkara nomor 54, izinkan kami... Itu mic-nya deketin aja. Ya. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok keterangan pihak terkait dalam perkara ini yang akan dibacakan secara bergantian. Ya, keterangan waktunya pihak 10 terkait menit ya. terdiri atas 3 bagian yang penting, yaitu keterangan pihak terkait dalam eksepsi, keterangan pihak terkait dalam pokok permohonan, dan diakhiri dengan petitum. Dalam eksepsi terdiri atas eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedua tenggang waktu pengajuan permohonan perbaikan permohonan, ketiga kedudukan hukum pemohon, keempat permohonan pemohon tidak memenuhi syarat hukum acara, dan kelima permohonan pemohon obskur libel. Untuk eksepsi kewenangan MK, tenggang waktu pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat hukum acara dan permohonan pemohon obskur libel mohon dianggap dibacakan. Untuk eksepsi kedudukan hukum permohon, pada pokoknya berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat 4, pasal 158 ayat 2 huruf A, Undang-Undang Nomor 10 2016, Jungto Lampiran 5 PMK 6 2020, serta pertimbangan hukum putusan MK dalam memutus perkara perselisihan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018, pemohon dalam perkara akuo haruslah memenuhi syarat kumulatif, yaitu pemohon haruslah peserta pemilihan yang telah ditetapkan oleh termohon, harus pula memiliki perolehan suara yang selisihnya dengan pihak terkait sebesar paling banyak angka persentase tertentu tergantung jumlah penduduk kabupaten atau kota yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan termohon. Pemohon dan pihak terkait telah ditetapkan oleh termohon sebagai peserta pemilihan, dan pemohon ditetapkan dengan nomor urut 1 dan pihak terkait ditetapkan dengan nomor urut 2. Bukti PT 003 Jungto bukti PT 004. Jumlah penduduk Wakatobi berdasarkan data pokok Kemendagri tahun 2019 adalah sebesar 115.360, sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait paling banyak 2% dari total suara sah. Perolehan suara yang ditetapkan termohon, bukti PT 002 Jungto bukti PT 006 adalah pemohon sebesar 29.901 dan pihak terkait sebesar 31.937 serta total suara sah sebesar 61.838, sehingga 2% dari 61.838 adalah sebesar 1.237 suara. Sementara selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah sebesar 2.036 atau 3,29%, yang berarti jauh melampaui selisih maksimum 2%, yang berarti telah nyata pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara akuo. Berdasarkan uraian tersebut, dalam eksepsi pihak terkait, maka permohonan pemohon sangat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima. Dilanjutkan oleh rekan kami. Dalam pokok permohonan, bahwa pada prinsipnya pihak terkait menolak seluruh dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonannya, dan seterusnya yang tidak sempat dibacakan mohon dianggap dibacakan. Keterangan pihak terkait dalam pokok permohonan ini terdiri atas 3 hal pokok, yaitu pertama, penegasan kebenaran hasil penghitungan suara, yang kedua, tanggapan atas dalil-dalil permohonan pemohon awal, dan tanggapan atas dalil-dalil perbaikan permohonan pemohon. Penegasan kebenaran hasil penghitungan suara pada pokoknya bahwa tidak terdapat kesalahan dan memperlihatkan hasil
dari data-data yang dimiliki oleh saksi-saksi pihak terkait tidak memperlihatkan hasil yang berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh termohon. Selanjutnya tanggapan atas dalil-dalil permohonan pemohon awal pertanggal 18 Desember 2020 mohon dianggap dibacakan. Tanggapan atas dalil-dalil perbaikan permohonan pemohon. Terlepas dari terlambat tidaknya perbaikan permohonan sebagaimana eksepsi yang telah disampaikan di bagian awal, setelah diklasifikasi, ternyata terdapat 7 permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh pemohon dalam perbaikan permohonannya. Yang pertama, pemohon mendalilkan 74 pemilih yang tidak membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir pemilih di TPS 5, TPS 7, TPS 8, dan TPS 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi. Andaikan pun dalil ini benar, ketiadaan tanda tangan pemilih pada daftar hadir pemilih di TPS tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa suara yang telah diberikan oleh pemilih-pemilih pada 4 TPS tersebut menjadi tidak sah, karena pemilih-pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut seluruhnya dipastikan oleh saksi pihak terkait sebagai pemilih yang telah terdaftar baik dalam DPT, DPTB maupun sebagai pemilih pindahan yang menggunakan formulir A5 KWK atau DPPH, sehingga tetaplah berhak menggunakan hak pilihnya serta tidak menyebabkan suara yang telah diberikan oleh pemilih dan dinyatakan sah oleh KPPS serta turut ditandatangani pula oleh saksi-saksi pemohon baik di TPS maupun di tingkat rekapitulasi di Kecamatan Wangi-Wangi tidak kemudian menjadi tidak sah atau menyebabkan diulangnya pemungutan suara pada TPS-TPS tersebut. Kemudian hal yang kedua mengenai anggapan pemohon tentang tuduhan kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran TSM yang tersebar pada 8 kecamatan 9 desa kelurahan 240 TPS karena adanya DPTB 1883 pemilih yang diklaim oleh pemohon bukan merupakan penduduk Wakatobi, dan DPPH sejumlah 537 pemilih yang menurut pemohon tidak memenuhi syarat pindah memilih. Pemohon hanya menyajikan tabel dengan substansi yang sama secara berulang-ulang, sama sekali tidak dapat mendeskripsikan adanya peristiwa hukum yang dapat dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran, apalagi yang dikualifikasi sebagai pelanggaran TSM. Pemohon hanya menuduh tanpa dasar dengan menyimpulkan bahwa 1883 pemilih dalam DPTB bukan merupakan penduduk Wakatobi tanpa menguraikan siapa saja pemilih-pemilih tersebut. Dan kalau bukan penduduk Kabupaten Wakatobi, mestinya pemohon merinci dan membuktikan tuduhannya bahwa pemilih tersebut penduduk dari kabupaten kota mana saja dengan jumlah sebanyak itu, atau menggunakan KTP elektronik yang diterbitkan dari kabupaten kota mana saja. Siapa yang memobilisasi pemilih sebanyak itu dari daerah asalnya untuk memilih dalam pilkada Wakatobi yang daerahnya tersebar atas pulau-pulau tersebut. Bahwa andaikapun mobilisasi pemilih dari kabupaten kota lain ke Kabupaten Wakatobi tidak berbatas, bahwa andaikan pun ada mobilisasi pemilih, maka perlu diketahui bahwa Kabupaten Wakatobi tidak berbatasan secara fisik atau daratan dengan kabupaten kota lainnya, hanya berbatasan secara lautan. Maka yang berpotensi memobilisasi pemilih dari kabupaten kota lain paling tidak adalah yang memiliki fasilitas atau armada transportasi laut serta memiliki kekuasaan atau kewenangan, dan hal tersebut tidak dimiliki oleh pihak terkait, tetapi justru yang memenuhi kriteria tersebut hanyalah pemohon. Selain karena memiliki beberapa armada kapal laut yang mengangkut penumpang antar pulau dalam daerah serta dari dan ke Wakatobi berbagai rute, juga memiliki kekuasaan atau kewenangan selaku petahana yang membawahi OPD termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku yang berwenang menerbitkan KTP elektronik yang digunakan oleh pemilih DPTB. Selanjutnya mengenai 537 pemilih DPPH. Salah satu contoh konkretnya adalah sebagaimana juga sudah disampaikan oleh termohon tadi, bahwa pemohon sendiri, calon wakil bupati atas nama Harin Laomo, itu adalah penduduk beralamat di lingkungan Topa 1, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi di Pulau Wangi-Wangi, lalu dengan menggunakan formulir A5 KWK memilih bersama istri di TPS 1 Wadu di Kecamatan Kalidupa di Pulau Kalidupa. Selanjutnya masalah yang ketiga mengenai adanya kecurangan tidak kembalikannya formulir C. Andaikan pun benar, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh termohon dan tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan konfigurasi perolehan suara. Kemudian persoalan yang keempat mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali pada 2 TPS berbeda, yaitu di TPS 1 Lia Unemelangka dan TPS 1 Wanci tidak benar. Kemudian di TPS 2 Wanci dan kemudian memilih di TPS 1 Wanci tidak benar adanya. Kemudian kelima tentang kotak suara. Kotak suara TPS 1 Matahora, TPS 2 Kabita, dan TPS 3 Kabita. Pihak terkait menegaskan bahwa dalil pemohon ini tidak benar. Karena setahu pihak terkait, kotak suara dari seluruh TPS untuk Kecamatan Wangi-Wangi Selatan sebelum proses rekapitulasi di PBK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, seluruh kotak suara masih terbungkus plastik hitam dan masih tersegel dan tidak ada angka yang berbeda. Kemudian tentang pemilih tidak terdaftar dan tidak memiliki KTP tetapi
didatangi oleh KPPS dan PPS untuk diberikan kesempatan memilih di TPS 1 Darawa, perlu ditegaskan bahwa menurut keterangan saksi pihak terkait, KPPS bersama-sama dengan para saksi pasangan calon dan panwas TPS di atas jam 12.00 WITA dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan serta faktanya saksi pemohon di TPS tersebut tidak keberatan bahkan turut bertanda tangan pada model C hasil salinan KWK. Kemudian tidak adanya tanda tangan KPPS pada satu lembar suara berlapis di TPS 1 Sombu itu tidak benar, dalil itu tidak benar dan tidak pernah ada seperti itu. Kemudian pemohon juga mendalilkan penghalangan penggunaan hak pilih itu tidak benar. Kemudian masalah yang keenam mengenai adanya pelanggaran politik uang, praktik politik uang dan barang di Pasar Sentral Mandati 3, di Desa Mola Bahari, di Desa Onemai, dan pembagian sekeranjang buah mangga, kaupi dan uang di Mula Raya, pihak terkait membantah dengan tegas dalil-dalil pemohon tersebut karena pihak terkait, tim kampanye dan atau orang lain atas perintah pihak terkait tidak pernah melakukan praktik politik uang dan atau barang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pihak terkait. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, namun hal tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir mengenai pelanggaran adanya intimidasi dan ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh tim dan atau pendukung pihak terkait terhadap pendukung pemohon di TPS 1 Waha, Desa Sombu, dan Desa Oihu. Pihak terkait membantah dengan tegas dan andaikan pun benar mestinya pemohon melaporkan kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya yang mulia, dalil-dalil pemohon tersebut di atas terkait dengan intimidasi dan atau penghadangan, kalaupun benar dipastikan tidaklah berkaitan dengan menghalang-halangi hak pilih masyarakat karena tidak terjadi dalam tenggang waktu pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Namun pemohon menghubung-hubungkannya sedemikian sehingga seolah-olah terjadi pada saat berlangsungnya pemungutan suara. Padahal faktanya proses pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020 dilaksanakan dalam suasana aman, tenang, lancar, dan tertib. Terakhir, dari seluruh dalil pemohon tersebut tidak satupun terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya yang memerintahkan pemungutan suara ulang, sehingga seluruh dalil pemohon dalam permohonannya sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan patutlah kiranya untuk dikesampingkan bahwa berdasarkan keseluruhan pihak terkait yang telah diuraikan di atas, maka telah nyata dalil-dalil permohonan termasuk perbaikan permohonan pemohon dalam pokok permohonannya sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga sangat berdasar menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Petitum dilanjutkan oleh rekan kami. Dalam petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka dengan ini pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi nomor 326 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 pukul 17.38 WITA, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan dan Kantor Hukum Amiruddin Matara Law Firm, Erna Ratnaningsih dan Pak Boston. Terima kasih.